Steel TV. Masih ingat nih, enggak nih anak-anak nih yang warungnya nih suka nongkrong di warungnya nih pasti kelihatan gitu ya. Terus saya nangis bombay, bener-bener nangis bombay. Ada yang hilang gitu deh. Pokoknya saya nangis bukan sedih, saya marah, saya dipindah tidak. Cuman saya pokoknya sedih banget meninggalkan 135 gitu kan. Tapi memang kalau di 135 tuh kompleks banget ya. Tante gitu, termasuk idola loh. Hai Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Steel TV. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa dimengerti. Napmi Betwi. Steel TV Rancak Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steeler, kembali bersama Steel TV bersama Dudi Wahyudi. Kali ini kita berada di sekitaran Bekasi Barat. Kita ketemu dengan ibu guru kita dan salah satu murid angkatan 86 ya. Kita perkenalkan. Hai Bu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steeler. Masih kenal dengan saya? Nama saya Sri Rostiawati, tapi biasa dipanggil Ibu Ros. Mengajar di SMP 135 dengan mata pelajaran PMP, yaitu Pendidikan Moral Pancasila. Ya, semoga kalian masih ingat tentang Pendidikan Moral Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Steeler. Saya Noli Desita, angkatan 86. Dulu pernah di kelas berapa? Dulu pernah di kelas 26 dan 32. 32. Kelas satunya berarti nggak di 135? Kelas satunya ya? Saya sekolah di 158. Oke, pindahan. Oke. Oke, Steeler, kita ngobrol-ngobrol ya, kita tanya-tanya dengan ibu guru kita ini ya. Gini, Bu Ros. Dulu Bu Ros itu masuk di SMP 135 awalnya dari tahun berapa sih Bu? Bisa diceritain ya Bu ya? Oh iya, bisa. Awal masuk saya tahun 1981, tahun 1981. Sampai tahun berapa ya saya ngajar? Oh 2015 baru saya pindah. Pindah kemana Bu? Pindah ke 117. Ya. Oke. Dulu waktu dari 81 Ibu sama guru-guru yang lain tuh seangkatannya siapa aja? Oh iya. Tahun 1981 itu karena memang dulu banyak ya pengangkatan guru dari IKIP, kami semua dari IKIP D1. Oh iya. Ya, banyak. Angkatan saya, barengan saya itu ada Pak Lukman, ada Bu Trimaningsi, ada Bu Sri Sunarsi, itu barengan masuk ke 135 dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Kebetulan saya PMP dengan Bu Sri Sunarsi waktu itu. Iya. Tadi ada Pak Lukman, ada Bu Tri ya. Mudah-mudahan Pak Lukman nonton ya. Pak Lukman sehat selalu ya Pak. Bu Tri gitu kan. Kita sapa Bu, mudah-mudahan hari ini nonton gitu kan. Kalau nggak salah tuh dulu waktu Ibu 81 tuh kepala sekolahnya siapa ya Bu ya? Oh iya, kepala sekolahnya itu Pak Jen. Si Pak Jen. Terus berapa tahun kemudian baru diganti dengan Pak Pahan. Dari Pak Jen, Pak Pahan. Terus dulu kalau kita masih ingat ya, Steeler yang angkatan-angkatan 86 ke atas itu kan ada guru BP juga ya? Iya, guru BP-nya Pak Tambunan. Pak Tambunan. Ada Bu Revina juga. Setelah Pak Tambunan masuk Bu Revina. Bu Revina ya.
tadi Ibu bilang kan tahun 81 ya Ibu maksudnya. Tahun 81 itu angkatan pertama kan ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu masih mengajar. Itu ceritanya gimana sih Bu ya? Iya. Guru-guru yang tahun 81 itu masuknya itu bulan Desember ya. Desember 81. Jadi waktu masih ada lulusan 81 yang diperpanjang sampai bulan Juni ya. Karena bulan Juli kan tahun ajaran baru. Berarti sampai bulan Juni. Untuk angkatan pertama kelulusan SMP 135. Jadi gitu ya Stiller ya. Jadi harusnya ada lulus itu tahun 80, tapi karena ada perpanjangan ya Bu ya. Iya. Jadi 81 dan Bu Ros ini sempat ngajar ya Bu ya, angkatan pertama. Iya, gitu. Karena kita di bulan Desember masuknya kan. Iya. Nah, Stiller, mungkin di sini ada teman-teman yang nanya juga gitu ya. Biasanya kan guru dipasangin sama guru lagi. Nah, hari ini kok ada angkatan 86 di sini nih, tadi memperkenalkan diri ya. Apa sih hubungannya nih gitu kan? Apa sih serunya suruh duduk di sini? Kita tanyain aja ya, gitu kan. Kenal loh ya sama Ibu Sri ini ya? Kenal lah. Kok bisa itu? Bu Ros. Apa sih? Ros Ibu kan ya? Bu Ros. Gitu. Nah, kalau denger-denger nih, Stiller ya, katanya sih keponakannya gitu. Cerita dong, gimana dulu waktu lagi Noli belajar di kelas, kemudian sementara ada tantenya gitu. Gimana sih rasanya gitu? Boleh dong cerita ke teman-teman dong. Gitu. Sungguh fantastik. Aku cerita nih sekarang. Tentang jadi punya tante yang ngajar dan jadi wali kelas. Karena sebelumnya saya di 32. Saya di 32 wali kelasnya bukan tante saya sendiri, Bu Ros, bukan Bu Ros, sebelumnya ada Bu Nasution. Setengah jalan kalau nggak salah sekitar 3 bulanan, 3 bulan apa bulan, beliau sakit, diganti sama Bu Ros. Disitulah saya semakin tegang, karena wah tante saya nih, kelas 2 aja saya udah tegang, nah pas jadi wali kelas lagi, saya saat itu kalau nggak salah saya jadi sekretaris. Sekretaris apa gitu ya. Wakil ketua kelas lah ya. Ya, ketua kelas itu Hasan. Nah, tapi tante saya tuh nggak pernah ngebedain. Ketua tadi siapa? Hasan. Hasan. Barangkali nonton ya. Hasan. Dan kita nggak pernah bedain karena pas di kelas bener-bener tante saya itu nggak pernah nganggap saya ponakan. Gitu. Kerjain, jawab, tunjuk, nggak peduli, nggak peduli. Saya ada sih beberapa ponakan. Ini yang pertama nih, pertama nih ya. Kelas di kelas itu saya nggak sama aja anak-anak itu nggak beda itu. Oh itu ponakan saya enggak, sama aja. Ya nilainya pun juga sama aja sih. Kalau dia pintar ya kasih yang pintar lah, kasih nilai yang bagus. Oke. Gitu kan. Terus waktu itu tuh teman-teman tahu nggak sih kalau Noli ini tantenya ini guru di situ gitu? Pada tahu nggak sih? Yang kelas 2 kayaknya sempat tahu, tapi cuma sepintas karena kan perempuan yang banyak tahu, nggak begitu ini gitu. Tapi pas udah kelas 3 itu banyak udah mulai tahu lah. Kayak Hasanuddin tuh tahu. Banyak tahu tuh, banyaknya. Jadi mereka tuh pada tante gitu, tante lu gitu. Termasuk idola loh. Termasuk idola Bu Ros, benar. Idola dulu pemirsa. Benar. Stiller ya. Iya, benar. Kenapa idolanya kenapa? Iya, karena betul. Iya, itu benar karena pertama selalu tersenyum, nggak pernah marah. Tapi kalau marah udah asli. Asli. Kita mah nggak peduli deh, biar saudara juga. The smiling teacher kali ya. Smiling teacher. Nah, Stiller, saya mau tanya ke Noli nih ya. Noli itu kan pindahannya Noli ya, kelas 2 baru di 135 gitu. Gimana pindahan dari sekolah yang lama ke yang baru gitu kan, kemudian di tempat yang baru ini di 135 ini kebetulan ada tantenya gitu kan. Boleh dong diceritain dong, mungkin ada cerita-cerita yang seru gitu kan, atau cerita-cerita yang pokoknya nggak bisa dilupain lah gitu sampai sekarang. Boleh dong diceritain dong ya. Banyak pengalaman saya itu di situ. Jadi ada enaknya nggak enaknya punya tante di satu sekolahan. Enaknya minimal kita
kadang-kadang diingetin, kamu udah ini belum? Gitu, diingetin itu, selalu ingetin tante saya. Gitu ya, Bu Guru ya? Iya, selalu ingetin kalau ada yang kurang atau apanya, kamu udah ini belum? Dia ingetin, itu ada keenakannya. Tapi kalau nggak enaknya kalau kita bandel, saya ini kan orangnya teratur nih. Orang tua saya tuh selalu bayaran. Dulu pada tahun itu, 85-an itu, siap kita bayaran. Kalau lewat dari tanggal 10, kita nggak boleh masuk kelas, dipulangin. Kebenaran di 26 ini banyak lah yang pada pulang tuh lebih dari itu. Itu caranya begitu. Kalau belum bayaran pulang. Nah, satu saat saya pengen ngikut, ngiri saya tiap bulan. Kok saya nggak pernah pulang ya? Ada bandel-bandel juga pengen ngikutin bandel. Saya tahan uang bayaran. Tiba-tiba kok mama saya langsung panggil, kamu sini. Kan saya dipulangin tuh, kamu sini. Kamu emang gak bayaran? Gak tahu dari mana nih. Ternyata tante saya langsung bilang, Mbak, emang Noli belum bayaran? Mama saya marah, didudukin saya di rumah suruh ngomong. Kenapa? Ya udah saya sampaikan tuh alasannya. Saya pengen dipulangin, pengen bolos. Ya sudah, tapi tetap kena marah, tapi nggak boleh. Udah kapok deh, nggak pernah. Itu nggak enaknya disampein kenakalan kita ke rumah TikToknya, bukan di sekitar situ aja, langsung ke TikTok ke rumah. Langsung pulang datang. Langsung pulang hampir ke rumahnya. Langsung disamperin, tante saya datang ke rumah. Mbak, belum bayaran tuh, Noli. Waduh, udah nggak bisa berkata-kata. Berarti tantenya sayang ya. Iya. Guru ya sama ponakan ya kok. Yang muridnya kan juga ponakannya juga, betul. Kan yang memang harus dijaga. Betul, kan. Betul. Sementara Nolinya ini ya sama lah kayak teman-teman yang lain ya. Namanya dulu zaman putih biru ya, ada nakal-nakalnya gitu. Pengen bandel. Pengen ngerasain begini pulang gitu kan. Pulang tapi tanpa bolos gitu. Pulangnya memang disuruh. Gimana nih caranya? Memang dulu ada ini loh ya aturan kalau memang di luar tanggal 10 bayaran, iya kan jatuh temponya dipulang, tanggal 10 sampai tanggal 10 disuruh pulang. Saya juga pernah ngerasain kan dulu, cuman karena kalau saya alasannya beda, memang belum ada uang waktu itu. Gitu ya sebenarnya cerita dari Noli ini tadi. Ya Silar, kita kembali lagi ke tahun 81 ya, karena tadi Bu Ros ini 81. Dan kita tuh sebetulnya seneng lah ya kalau kita pengen tahu sejarah gitu kan. Kita tanya-tanya lagi nih Bu nih. Guru senior sebelum saya itu ada Pak Dadang, ada Pak Kus, ya. Pak Latif juga udah ada, Bu Endah ada, Bu Si Hombing, gitu ya. Nah, tuh. Baru saya tadi sama yang teman-teman yang lain tadi. Ya, sangat fisik sekolahannya seperti kalau kita bilang sih dulu sekolah SD katanya ya, bukan untuk SMP. Itu sekolah SD itu dua sekolah, jadi ada atas ada bawah gitu. Memang sekolahan itu di ujung, di pojok ya, di ujung yang tidak ada jalan rayanya, cuma jalan rayanya. Di depan sekolah itu jalan raya, di sananya sudah gang kecil ya. Nah, jadi memang mentok di situ. Jadi sebentar. Ya. Ibu ini arahnya dari mana nih Bu Guru nih? Dari arah Bekasi ya? Kalau tahun 81 saya arahnya dari Klender. Oh, dari Klender. Klender ya. Jadi saya turnya di itu. Di mana? Apa tuh yang batas ya kalau nggak salah tuh. Batas itu. Pondok Bambu Batas ya. Iya, sekarang ada TikTok ya. Iya. Oke. Ya sekitar situ. Oke. Terus tadi ada jalan kecil gitu ya Bu ya. Iya. Tahun 84 saya pindah ke Bekasi. Gitu. Kalau dari arah Bekasi turunnya Pangkalan Jati. Pangkalan Jati. Lewat belakang pos polisi itu. Pos polisi. Iya. Kalau suka dukanya ya, aduh sedih banget deh kalau lewat situ. Sedihnya tuh kalau musim panas enak aja kering ya, karena itu kan kita lewatin kebun rambutan. Ada kebun rambutan ya. Tapi kalau sudah musim hujan, itu pasti sepatunya harus 2. Kita jalan tuh blok, sepatunya udah tanah merah semua. Jadi ya harus siap sepatu. Harus bawa cadangan sepatu di rumah. Harus sepatu di sekolah. Jadi sampai dulu pernah ada yang namanya sepatu plastik deh, kayak mungkin sekarang masih ada ya. Sepatu plastik dari jadi plastik. Kita kalau buat gitu ya, jadi kalau musim tinggi gitu Bu? enggak sih, biasa aja, biasa plastik.
iya. Jadi kalau musim hujan ya sudah kita pakai sepatu itu, nanti sampai sekolahan ditaruh direndam biar nggak hilang. Itu sedihnya seperti itu aja. Memang sekolahan itu akhirnya tahun berapa ya baru dapat jalan SMP 135, itu kan ada jalan SMP 135 sekarang. Nah itu yang nembus sampai ke apa tuh jalannya mau ke SMA Haji Dogol. Ya, sampai Haji Dogol nembus situ. ke jalan Haji Ya. Dogol. Tadinya nggak ada, itu cuman nembus jalan kecil, lewatin warungnya Nya. Masih ingat nih enggak nih anak-anak nih yang warungnya Nya nih suka nongkrong di warung Nya nih pasti kelihatan nih ya. Cuman saya lupa siapa aja tuh namanya, Bang. Pasti kalau lewat itu ada anak-anak yang nongkrong di warung Nya. Itu sampai terkenal tuh warung Nya tuh. Yang pada nongkrong di warung Nya ya dulu ya. Iya. Kelihatan ya sama Bu Ros ya gitu. Luar biasa ya Steeler ya perjuangan seorang ibu guru kita ini. Dia pokoknya harus hadir bagaimanapun medannya untuk mengajar kita, mencerdaskan kita semua ya Steeler ya. Oleh karena itu marilah kita doakanlah semoga guru-guru kita ini pada sehat selalu ya gitu kan. Tadi ada enaknya juga ya punya guru itu tantenya sendiri gitu kan. Tadi ada diingetin gitu kan ya kalau ada salah-salah gitu kan. Kalau ada bandel-bandel langsung dilaporin orang tua gitu, maksudnya kan karena sayang lah ya gitu kan. Itu selain dari itu ada lagi yang bisa diceritain yang ibaratnya yang enaknya banget lah gitu enak. Yang saya ingat kalau pulang itu pasti kan kita duluan baru guru. Nah namanya kan kita duluan jalan. Kadang-kadang melintir kan, tahu sendiri kan kita anak sekolah masih putih biru, jalan muter, jalan ibarat kata jalan 10 meter tuh bisa kita muter-muter baru sekian menit, akhirnya guru bareng lah sama kita. Ada enaknya juga sih kadang-kadang kok ketemu, wah tante gue ini, tante saya nih ketemu, udah naiklah satu karena naik M19 kita. Saya turun di Inkopol, naik mikrolet M19. Saya turunnya di ujung Kranji. Inkopol, saya turun ujung Kranji. Itu enak banget kalau udah ketemu sama tante saya sendiri. Itu paling enak banget. Selamat, ongkos saya pasti dibayarin. Dan barengan sama saya Endang gitu ya. Teman saya Endang, teman kakak saya yang rumahnya di Kincan. Kincan ya. Itu pasti. Jadi kan pulang bareng. Selamat nih. Tandanya kalau udah ketemu tante saya asik. Terus pulangnya bisa jajan. Karena kan tahu kan pada saat itu uang ya sekolah kita cuma ongkos. Uang jajan sekedarnya. Nah kalau sampai ongkos dibayar sama tante, wah udah enak banget kalau udah ketemu. Tapi mau bareng dari sekolah tuh, aduh jiper deh. Benar-benar kita segen. Biar gimana tetap kita ada jarak waktunya di sekolah itulah nggak tahu ya itu apa hati kita atau gimana itu masalahnya tetap ada kayak ada batas kalau di sekolahan. Ya jadi kalau di sekolahan di kelas mungkin ya udah antara murid dan guru. Iya, tetap ya. Tapi kalau di atas mikro kita ngobrol. Tapi kalau di rumah dia nggak manggil tante, nggak manggil ibu, dia manggilnya mbak karena aku masih muda waktu itu ya jadi jadi kayak kita kayak kakak adik gitu. Tapi sampai sekarang juga tetap aja dia manggilnya mbak. Nggak bisa lepas ya kalau terbiasa kan ya gitu. Padahal tentunya. Iya. Gitu. Oh ya, tadi Nol ini nyebut ada nama Endang ya. Setahu saya tuh di 86 itu, kan saya di 86 juga istilahnya. Ada 3 ya, ada Endang yang dari Bima, itu cewek, satu lagi ada juga Endang atau mungkin disebut Endang ya, laki-laki itu. Ini yang tadi disebutin Noli Endang yang mana ya? Soalnya saya lupa nih. Endang Setiawati. Endang Setiawati ya. Dan saat ini ya dia sudah meninggal. Sudah meninggal tahun 2000. Gitu kan. Mudah-mudahan sahabat kita almarhum Endang diterima di sisi Allah SWT ya, tenang di sana gitu ya. Nah sekarang saya pengen ngobrol lagi sama Bu Ros nih ya, Ibu ya. Ibu Ros ini kan kabarnya mengajar di 135 ini tidak full ya Bu ya? Iya. Jadi terus pindah ke sekolah SMP mana gitu ya? Iya. Boleh bisa diceritain Bu? Jadi mungkin teman-teman Steeler bisa tahu gitu. Iya. Tahun 81 kan awal masuk ya.
Terus sampai tahun 2015. Nah, 2015. iya, waktu itu tahun 2010 itu sudah mulai ada rolling ya, sudah ada mulai mutasi-mutasi lah, pemindahan guru-guru ya, penempatan guru-guru di, maksudnya biar pemerataan misalnya penempatannya itu. Nah, tahun 2015 saya juga tadinya nggak tahu, saya kepilih pindah, saya nggak dengar desas-desus apa seperti apa. Tahu-taunya kepala sekolah waktu itu Pak Janjang, kepala sekolahnya mengumpulkan kami di ruang guru. Baru di situ dia menyatakan bahwa sudah ada SK pindah. Waktu itu mulai dari Bu Sri Sunarsi, dia pindah ke 255. Ya, terus ada Bu Rusti, dia pindah ke 195. Nah, kalau nggak salah itu ada 4 orang lah. Nah, terakhir saya disebutin, saya pikir saya nggak pindah, udah asik saya bilang. Nggak taunya begitu dia bacain rajanya, Pak Janjang juga sebenarnya nggak tega kali kayak ngomongnya kan. Gitu Pak Janjang bilang, katanya Bu Ros juga pindah, ya sudah. Saat itu saya cuma dek aja gitu ya, dek, terus saya nangis bombay, bener-bener nangis bombay. Semua juga ikut nangis, semua ikut nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Kenapa ya, saya tuh kayak rasa terus hilang gitu ya, karena saya bertahun-tahun di 135 dari saya masih gadis ya, 81, saya nikah itu tahun 83 ya, sampai tahun 2015 tuh saya udah punya cucu. Cucu saya udah 2 ya, udah 2 waktu itu sudah ada 2. Jadi saya udah kayak seperti kehilangan, ada yang hilang gitu deh. Pokoknya saya nangis, bukan sedih saya marah saya dipindah, tidak. Cuman saya kok kayaknya sedih banget meninggalkan 135 gitu kan. Kan berapa puluh tahun saya di sana, kenang-kenangan udah banyak sekali kan. Berjuang dari awal iya, di sana ya. Dipindahnya sih memang kepala sekolah, Ibu naik apa katanya? Naik 26 atau naik 19. Oh, kalau gitu nggak jauh pindahnya. Di SMP 117. Jadi kesanaan sedikit lagi. Nah, itulah. Akhirnya saya di 117 dari tahun 2015 sampai pensiun tahun 2020. Iya. 117. 117 itu di dekat di SMA sebelah 61 ya? persis Iya, 61 sampai pensiun di sana ya, iya, Stiler ya, iya. Ibu Rostiawati ini di ya, SMP 117. Iya. Sebenarnya sih kalau kita lihat mutasi itu anak-anaknya sebenarnya sama aja ya, tapi kalau menurut saya sih lebih enak tuh emang di 135 sih sebenarnya. Anaknya seperti akrab gitu ya, walaupun dia anak lebih akrab. Tapi memang kalau di 135 tuh kompleks banget ya, maksudnya masalahnya itu ada aja gitu dari anak-anak itu ya. Mau anak yang pinter banget, mau yang sampai yang bandel itu selalu ada gitu ya. Lengkap ya. Ya. Saya ke 117, mungkin karena 117 itu mungkin masukannya anak-anaknya lebih tinggi kali ya. Tapi memang nggak ada problem untuk anak-anaknya sih, nggak terlalu, nggak ada, cuman nggak seperti 135. Tapi saya senang di 135, memang benar-benar itu. Hatinya sudah terpatri di Stil ya, di Satili kalau dulu ya. Gitu. Luar biasa ya Stil ya. Siapa yang dalam fit and proper testnya memenuhi prasyarat untuk menjadi ketua IKBA. Nah, pada tanggal 12 Desember kita akan coba melakukan pemilihan ketua IKBA. Pemilihan ketua IKBA yang diikuti perwakilan masing-masing angkatan. Kita masih menggunakan metode yang kemarin. Masing-masing angkatan mengirimkan 5 peserta dengan kriteria 3 peserta, 2 peninjau. Sehingga nanti ketika pemungutan suara yang punya hak suara adalah yang 3, gitu ya. Kenapa kita pakai ada yang peninjau? Pengalaman kemarin musyawarah, kelasnya dibuka 2 kelas, yang hadir cuma setengah kelas. Ya. Kenapa? Karena mungkin memang belum dipahami ini organisasi apa. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kapal berjalan, sebagian besar teman-teman kita itu sudah
Tadi Ibu bilang pindahan itu 2015 ya Bu ya. Iya. Ibu pindah mutasi ke SMP 117. Nah mungkin saya coba mau tanya Ibu ya Pak, ke guru-guru yang sekarang ini ada itu yang bersama Ibu dulu sebelum Ibu pindah itu siapa aja Ibu ya? Mungkin ada yang Ibu ingat 1, 2 atau 3? Ada banyak sih. Waktu saya pindah itu masih banyak ya. Di situ ada Bu Tri Sunaryati, ada Bu Joinani, ada Bu Sri Suherni, Bu Muryati juga. Kan pensiunnya kan bareng nanti. Itu masih dia belum pindah, masih banyak di situ. Kalau Putri Sunaryati itu ke 135 itu tahun kayaknya 92-an lah dia masuk. Kalau nggak salah dia pindahan dari Jawa. Dari Jawa. Ngajar apa Bu? Dia guru kesenian. Guru kesenian ya. Sebenarnya Putri Sunaryati itu kalau saya bilang dia guru kesenian yang paling hebat. Semuanya bisa. Iya, mau dramanya bisa, mau seninya bisa, mau konot baloknya bisa, semua bisa. Actionnya itu paling bisa kalau ngajar di kelas. Kita sapa dulu kali ya. Iya. Putri, halo barangkali Putri. hari ini nonton. Mudah-mudahan Sukses ya Putri. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Nah berikutnya gini nih Bu Guru, setelah Ibu pensiun ini kira-kira kegiatannya apa aja sih Bu? Mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi gitu kira-kira. Iya, Bu, ya. boleh. Ini mungkin ada stiller yang pengen tahu kan buat kegiatan Bu Guru ini. Iya. Sebenarnya sih cita-cita itu sebelum pensiun tuh ada cita-cita ya. Pokoknya saya harus melakukan kegiatan sosial lah mungkin dengan masyarakat, entah itu untuk majelis taklim, untuk apa dan segalanya. Udah. Ternyata begitu saya pensiun, pandemi. Iya. Jadi saya tuh merasakan ngajar dari rumah itu mulai Maret, April, Mei, 3 bulan lah saya ngajar gitu ya. Jadi saya ngasih ujian sekolah itu dari rumah gitu loh. Ya. Nah, jadi udah merasakan pensiun tuh 3 bulan karena di rumah terus. Jadi waktu saat pandemi itu ya udah saya kegiatannya hanya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa, paling hanya kegiatan dari biasalah kalau kita kan ya udah usah diceritain, kalau ibadah mah biasalah, ibadah mah namanya orang mulai bangun tidur ya, mulai ngerjain rumah, paling saya kegiatannya hanya ke pasar, masak, bersih-bersih rumah. Kalau jadi MC kayaknya saya nggak jadi MC deh, karena cucu saya udah gede-gede. Iya. Jadi begitu begitu Ibu pensiun tuh cucu sudah usia. Cucu saya udah kelas 5 sama kelas 3. Jadi dan juga rumahnya agak jauh kan di Pondok Timur. Jarang juga sih kesini. Paling pandemi ya udah nggak pernah. Pensiun 2020 itu sudah mulai pandemi November 2019 sebetulnya kalau dari awal-awal beritanya ya. Kalau yang berhentinya itu kan 2000 Maret kan, yang sekolah di rumah kan itu kan Maret. Iya, Maret. Iya. Sekolah di rumah tadinya kan masih gurunya masuk sekolah, kita ngasih pelajaran dari sekolah melalui apa? Ya pokoknya melalui pakai internet itu kan, sama-sama gitu di lab kita. Lama-lama akhirnya gurunya harus di rumah. Ya udah akhirnya kita di rumah masing-masing gitu. Jadi sebelum pensiun Ibu pernah mengajar secara daring gitu ya? Iya, ngerasain. Tapi kesulitan juga tuh, agak sulit juga karena kita kan baru ya. Aduh gimana metode pengajaran yang baru. Terus ujian juga tuh, ujian dari rumah kan. Gitu. Gimana bikin soalnya, akhirnya ya itulah mulai belajar. Apalagi kan guru-guru yang tua-tua ini kan gatek ya. Termasuk saya. Walaupun katanya sih bisa itu-itunya aja, nggak pinter-pinter banget, tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga. Iya. Ibu lulus sampai pensiun ya. Iya, alhamdulillah masih sehat. Nah, sekarang nih sudah mulai pandeminya sudah agak berkurang. Nah, kegiatan saya ya hanya di majelis taklim aja, ngaji, belajar ngaji, ya biasalah, rumah tangga mah biasa diurus-urus biasa aja, karena kan saya di sini cuman saya, suami saya sama anak saya satu yang tinggal bertiga, ya. Jadi sudah nggak terlalu banyak yang diurus lah. Jadi kegiatannya ya itu aja, ngaji, kumpul sama arisan PKK, arisan ET, itu aja, nggak ini lagi. Sebenarnya sih maunya sih saya pengennya ngajar dan mengajar lagi ya, tapi ngajarnya berbeda.
Caranya ngajarnya adalah bagaimana saya menanamkan ilmu akhirat gitu loh. Pengen tuh saya ngajar ngajar membaca Al-Quran gitu kan. Juga tapi saya harus belajar juga gitu. Itu aja sih kegiatan. Jadi inilah Steeler ya, guru kita yang memang dari guru nih, karena sampai pensiun pun masih ingin mengajarkan gitu kan, mentransfer ilmunya gitu kan. Tadi seperti kita dengar ya, mau mengajarkan dunia akhirat tentang tapi ilmu akhirat aja jangan. Dan kita saksikan ya, masih kelihatan seger ibu kita nih ya, guru kita luar biasa. Kita doakan terus lah, semoga sehat selalu ya, sukses selalu ya Bu ya di keluarga gitu kan. Begitu lulus dari sekolah 135 ini masih kontak-kontakan sama keponakannya? Oh masih, kita tetap ya, karena kita kan dulu ada arisan keluarga. Dia selalu datang dan paling heboh. Jadi kalau nggak ada dia itu sepi gitu loh. Kan kalau datang hanya kalau ini paling heboh ini. Dia orangnya emang tidak jaim sih, sama siapa aja. Nah ini nih, kemarin ini 2 tahun pandemi ini saya nggak ketemu, nggak ketemu sama sekali. Nomornya juga hilang, ininya hilang. Biasanya saya senang kalau dia lagi status ya, di status dia tuh, aduh seneng banget nih. Tengah malam, kemana nih anak nih setengah malam status nih? Kayaknya nggak taunya nongol, ya ini kok udah di pantai Australia, udah di mana lagi? Saya bilang nih ya. Jadi kalau dalam arisan dia nggak datang, pasti nanya, Mbak Noli kemana? Australia. Ngapain? Nggak tahu, cari duit yang banyak dari bawah. Ya itu. Tapi waktu udah 2 tahun bener-bener nggak ketemu. Saya juga nanya-nanya sama tantenya lagi yang dekat sama dia, yang hampir serumah gitu sama Noli. Itu adik saya bungsu. Ini dekat banget sama ini. Saya tanya, Noli kemana, Lin? Ada Mbak, gitu aja. Tapi juga dia nggak ngasih nomor lagi. Udah gitu aja. Terakhir kemarin waktu saya ngaji di RT sebelah, terus bilang, kok ada telepon, ada WA, tapi siapa? Ada fotonya, tapi saya nggak kenal. Bilang, siapa? Saya bilang gitu. Ya, saya diemin. Nggak taunya malam-malam jam 9-an kali itu ya. Dia WA, Mbak ini Noli. Ih, ngapain Nol? Ada apa? Ini mau apa katanya, ada teman-teman alumni mau ke rumah, mau silaturahmi. Hubungannya apa? Hubungannya dengan apa? Steel TV. Saya bilang, oh enggak ah, saya nggak mau. Saya bilang, kan banyak yang senior gitu. Ya lanjut. Ya tapi terus akhirnya dia deh nggak apa-apa deh, udah deh nggak apa-apa Mbak istirahat aja gitu. Nggak taunya besok pagi ada lagi. Ya besoknya ya ada WA lagi. Siapa? Saya bilang ini apa? Dudi ya? Dari saya. Oh iya, dia bilang ini Nolo pakai kaos merah. Aduh saya nggak wajahnya seperti apa. Saya bilang saya lupa gitu ya. Akhirnya WA-WA terus. Akhirnya oke lah gitu. Tapi janji ya dia pakai wawancara dengan ternyata sudah. Akhirnya terjadi kan. Nah, alhamdulillah saya juga senang, saya juga berterima kasih. Saya masih masih diingat, masih dihargain ya. Walaupun kita udah lama nggak ketemu, tapi masih itu ada Bu Ros. Walaupun udah pensiun juga masih didatengin gitu. Alhamdulillah masih diingat. Masih Bu. Terima kasih Bang ya. Teman-teman tuh masih kangen lah sama Ibu kan, ingat dulu masa-masa masih sekolah gitu kan. Iya. Itu beneran dong, kemarin hilang gitu. Iya benar. Baru sekarang ini ketemu. Benar. Itu gara-gara Dudi juga nih. Ada pembicaraan di grup, jadi tiba-tiba, "Non, Bu Ros di mana?" Waduh, nomor teleponnya nggak ada. Tanyalah sama adiknya Bu Ros yang dibilang sama tante saya tuh, adik saya gitu kan. Karena kita satu rumah waktu itu di nenek, waktu masih itu di rumah nenek saya. Terus nomor telepon ada. Duh mau nelpon gimana? Dek, tumben. Makanya bener, saya bener-bener di hati saya dari yang paling dalam. Karena Steel TV ini untuk ingetin, akhirnya saya bisa nomornya ganti pula. Makanya kok jadi connect begini, ini baru bisa ketemu. Beneran saya baru ketemu. Makanya baru tadi datang langsung, mana aja lu? Kan gue baru full, jadi lu gue. Jadi gimana memang nyatanya saya kayak gitu, kok datang, Assalamualaikum.
udah biasa. Kalau ada motor di luar apa di dalam lu? Udah biasa gitu. Jadi dia bener-bener. Kalau di rumah ya gitu ya. Kalau emang dulu waktu aja di sekolah aja ibu. Kalau di rumah ya udah mbak. Sekolah, akhirnya gue juga. Aura sekolah mungkin ya. Kalau menurut saya aura sekolah itu yang membuat kita akhirnya kebentuk gitu loh. Jadi, oh iya, tetap ada gap, tetap ada jarak. Kalau di rumah biasa aja. Terkait masa pandemi ini ya, tadi Ibu kan cerita juga sempat 3 bulan ya mengajari muridnya dengan daring gitu Bu. Dan sekarang sebetulnya juga sudah mulai reda ya COVID-19 dan kita sudah mulai tatap muka, tapi masih bergantian gitu ya Bu ya. Jadi mungkin ada pesan dari Ibu kepada murid-murid, terutama kan masih ada nih adik-adik kita yang aktif sekarang di sekolah ya. Iya. Ada pesan melalui channel Steel TV bisa disampaikan. Kalau untuk anak-anak yang sekolah masih daring ya, sebenarnya sih harusnya tepat ya. Maksudnya absen itu harus tepat sesuai dengan waktunya ya. Tetap belajar itu seperti kita mau sekolah saja. Bangun pagi tetap absen. Kalau nggak salah sekarang juga harus pakai seragam kan, jadi tetap pakai seragam, absen. Terus lihat jadwalnya apa saja. Kalau sudah jadwalnya sudah ketahuan, sudah tahu, udah jelas, mulai mengerjakan. Fokus mengerjakan itu harus benar-benar fokus dan jangan lambat, jangan bermain-main. Kalau memang sudah ada tugas harus segera dikumpulkan jam sekian ya harus dikumpulkan jam sekian, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Untuk anak-anak tetap aja belajar tuh seperti di sekolah aja, cuman bedanya kita di rumah melalui daring ini ya. Untuk nih alumni yang anaknya masih sekolah nih, yang masih daring ini, coba maksudnya dibantu, cuman hanya difasilitaskan aja, fasilitasnya diadakan aja, misalnya ya entah internetnya, entah sarana laptopnya atau HP-nya ya harus itu sambil kalau masih yang ada di rumah ya sambil didampingi gitu. Jadi jangan terlalu banyak bermain lah mereka. Biasanya sih kalau SMP SMA sudah bisa sendiri ya, kalau udah bisa jalan sendiri. Ini yang agak sulit kan anak-anak SD. Ya itu yang masih punya anak SD nih ya, bener-bener ngedampingin. Tapi kalau SMP SMA cuman ya diingetin aja. Kadang-kadang dia suka lalai gitu aja. Jadi tadi diingetin juga ya alumni ya, yang anak-anaknya mungkin masih SD ya sebaiknya didampingi. Seperti itu. Makasih Ibu udah sampaikan ke teman-teman kita, ke adik-adik kelas kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti. Oke, makasih Bu Ros, Noli udah ngobrol-ngobrol bersama Steel TV. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Steel TV ini perlu masukan dan saran dari Bu Guru, dari Noli, tak lain supaya Steel TV itu bisa mengoreksi diri, bisa maju gitu ya. Mungkin dari Ibu ada pesan dan saran Bu mengenai Steel TV. Untuk Steel TV, sebenarnya saya juga tadinya agak kagum juga ya, kok bisa bikin gitu loh album ini. Saya pertama nonton itu kalau nggak salah yang dikasih dari Pak Latif ya, Pak Latif ya. Saya tonton itu. Terus saya juga suka lihat-lihat juga yang di YouTube itu. Nah untuk sarannya sih supaya lebih maju lagi, cari deh apa yang bisa kita tonton lebih baik lagi, misalnya dengan narasumber yang bagus, yang entah itu cerita-cerita apa, entah itu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang apa gitu ya, tambahkan gitu. Terus kalau jeleknya saya nih yang ditodong ya, kok tiba-tiba gitu loh tanpa persiapan apa yang mau saya lakukan gitu. Tapi kalau mau kasih taunya ya itu tadi jauh-jauh hari, jadi biar saya siap-siap, saya konsepnya seperti apa gitu ya. Ini dadakan loh, malam-malam lagi. Oke. Tapi tetap sih saya
berdoa juga ya untuk suksesnya Steel TV. Amin. Tetap maju, tetap harus berkarya dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi kita semua. Siap. Dari Nolinya boleh ada masukan dan saran buat Steel TV? Kayaknya kalau untuk saran, kalian tuh udah hebat. Saya sampai komen di YouTube. Itu saya orang yang nggak pernah komen, tapi kalau saya komen itu saya akuin hebat. Dengan jarak untuk umur Steel TV yang hampir setahun ya, karyanya udah luar biasa. Gitu. Dan Steel TV yang membuat saya sama tante saya bisa ketemu lagi. Itu yang paling terhebat di antara yang hebat. Karena udah 2 tahun setengah saya nggak ketemu, nggak bisa mengontak. Nah itu saran-saran yang ininya lagi, sarannya apa ya? Coba deh, siapa tahu di 135 ada artis yang berprestasi. Coba deh dicari, dilacak, digali gitu loh. Kan sama-sama alumni, harusnya ada digali, dilacak. Kayaknya sih ada sih ya. Iya, dan berprestasi gitu loh. Kayaknya banyak yang waktu itu berbakat-bakat yang nyanyi, yang banyak main organ itu kayaknya dulu ada sih dulu. Coba itu digali lagi. Jadi jangan sampai kemonotonan yang membuat akhirnya bosen. Siap. Obrolan kita tadi antara ponakan dan guru ya, bu guru dengan ponakannya gitu kan. Jadi begitu Steeler ya. Gara-gara Steel TV. Bener. Gara-gara Steel TV. Silaturahmi saya jadi ngontak lagi. Terus juga gara-garanya Noli juga. Jadi teman-teman Steeler yang dulu pernah diajar oleh Bu Ros, sekarang bisa berjumpa. Iya, bisa ngelihat. Ya. Beginilah Bu Ros, selalu sehat selalu ya. Amin. Kita bisa berjumpa juga karena Noli juga tadi kan gitu narasumbernya. Kalau Steel TV sih hanya apa ya? Ya hanya berusaha aja untuk menampilkan mungkin semua guru-guru nanti ya gitu kita tampilkan. Iya, bisa sih, masih banyak kan kayaknya yang belum ya. Iya. Jadi terima kasih banget nih Bu Ros sudah mau menerima kita tadi awalnya silaturahim, kemudian bisa diajak ngobrol-ngobrol gitu ya, bisa cerita-cerita sama Steeler. Itu aja. Makasih ya Bu sekali lagi. Iya, Noli, makasih. Sama-sama. Tonton terus Steel TV, like, subscribe, dan tekan loncengnya. Steel TV.